Maka kemudian Abi Darin memberikan satu hadis bahwa an-nasa sesungguhnya orang-orang yang dimaksud niku kaum muhajirin yang golongannya adalah golongan orang yang fakir miskin, karena kena wong nembe pindah kan mestinya ya maka kehidupannya belum stabil. Qalu berkatalah orang-orang muhajirin yang fakir-fakir ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba telah pergi ahlu dusur, orang-orang yang banyak harta atau orang-orang yang kaya, bil ujuri dengan membawa berbagai macam pahala. Yusalluna mereka mengerjakan sholat, orang kaya atau ahli dusur melaksanakan sholat, kama nusoli sebagaimana kami mengerjakan sholat. Wayasumuna dan mereka orang-orang kaya juga puasa, kama nasumu sebagaimana kami juga berpuasa. Wayatasodakuna dan mereka orang-orang kaya ahlu dusur bersedekah, bifuduli amwalihim dengan kelebihan harta-harta mereka. Ini saya terangkan sekalian nggih. Orang-orang muhajirin yang miskin-miskin datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau adukan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, niku orang-orang yang kaya mereka banyak membawa pahala. Karena apa? Mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta benda mereka, sedangkan kami tidak bisa bersedekah karena kami tidak mempunyai harta benda. Lah niki perlu diambil pelajaran ya Bapak-bapak sekalian. Betapa hebatnya zaman para sahabat. Jika mereka ada merasa tertinggal amal kebaikan, mereka akan berusaha mengejarnya. Bagaimana supaya apa yang dilaksanakan oleh orang lain bisa juga dikerjakan. Hebat napa mboten? Nah, sama ngakene kayak gue ya main lebih sing amin. Orang belum ketinggalan, oh kayak ngelakoni bisa seperti itu, bisa beramal seperti itu, aku juga kudu bisa. Atas niku, oh kayak bisa melakukan itu, aku juga kudu bisa. Khusus dalam masalah pahala. Tapi kersing ora apik ya ora lah. Kata niku lah. Jadi zaman sahabat itu sangat-sangat berlomba, enggane ana wong ketinggalan tidak beramal, niku merasa sangat rugi. Lah niki miskin kan niku sudah takdir nggih. Bapak-bapak, Ibu, tapi mereka seakan-akan niku merasa sedih. Bukan sedih karena miskinnya, tapi karena dengan kemiskinan itu tidak bisa melakukan memperoleh pahala sebagaimana yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang kaya. Harus digo. Jadi kekurangannya wong fakir miskin iku napa? Pada badana menungsa jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad segolongan sugih segolongan miskin. Sing melarat salat, sing sugih juga salat. Sing melarat sedekah, sing melarat puasa, sing sugih juga puasa. Tapi ketika sing sugih bersedekah, sing melarat ora bisa bersedekah. Lah niki carane merasa iri. Hebatnya maning dan riwayat niki menunjukkan bahwa orang-orang kaya di zaman Rasulullah juga mereka orang-orang yang ahli ibadah. Lah niki hebatnya kayak gue. Karena ngene kan urung mesti kayak gue nggih. Wong sugih-sugih kan urung tentu gelem ibadah merempeng. Kadang-kadang niki sing rajin-rajin ngaji ya wong sing biasa-biasa bae nggih. Sing sugih-sugih sing berpangkat-pangkat niku malah pada ora gelem ngaji. Sing rajin-rajin. Nek mbiyen niku wong sugih-sugih anu memang dasarnya seneng ibadah sehingga sampai iri hati niki orang-orang yang miskin dalam hal bersedekah. Maka niku diadukan pada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah ketika diadukan? Kemudian qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Awalaisa apakah tiada qad ja'alallah atau bukankah qad ja'alallah Allah telah menjadikan lakum untukmu ma apa saja tasaddaquna yang bisa kamu sedekahkan bihi dengannya. Jawab Rasulullah pripun? Bukankah Allah telah menjadikan untuk kamu apa saja bisa kamu jadikan sebagai sedekah? Sane iku dihibur nggih. Bukankah Allah sudah menjadikan untuk kamu wahai orang-orang fakir miskin? Bagi orang-orang fakir miskin, gue apa-apa bisa didadekna sedekah. Apa niku dikatakan? Dikatakan kemudian oleh Rasulullah SAW, inna bikulli tasbihatin sesungguhnya dengan setiap bacaan tasbih subhanallah 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 sedaqatan merupakan sedekah. Inna bikulli tasbihatin sesungguhnya itu bagi setiap tasbih bacaan tasbih sedaqatan merupakan sedekah. Niku nggih. Mas Ganda nyuwun tulung niku jaket kula teng Jawa kok udan. Kembali habis. Ali-ali. Jaket khusus. Jadi kok nutupi menora kanginan jan. Niku nggih. Jadi bacaan tasbih subhanallah niku merupakan sedekah. Kan gampang nggih. Wong melarat arep sedekah duit ora bisa. Ya sing akeh boleh baca subhanallah subhanallah. Kan gampang kok. Jadi Gusti Allah jane eman banget nggih. Sing ora bisa melakukan dengan hal itu bisa dengan cara yang lain. Jadi ana jalan pintas. Kados niku. Kemudian apalagi inna bikulli tasbihatin shadaqatan dan sesungguhnya bagi setiap bacaan tasbih bacaan subhanallah 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 sedekahtan sesungguhnya ada nilai sedekahnya. Membaca tasbih subhanallah saja niku juga merupakan sedekah. Yani kita niki ditunjukkan banyak kebaikan gari ngamal natok pe kadang-kadang sok kangelan nggih. Ibadah kan orang mesti kudu lunga mring masjid, wong nang omah jagong bae bisa ibadah, baca subhanallah, baca alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita niki ora gelem nglakoni kados niku kok. Niki aneh menungsa niku teng riku nggih. Jadi sebenarnya enggak ada masalah kekurangan amal. Walaupun tidak kelihatan wong niku beramal kaya ndakik-ndakik temen amale nggih, tapi hanya dengan berzikir niku saja tanpa keluar rumah niku jane akeh banget ganjarane. Jenengan kayak apa ora bapak-bapak ibu? Insyaallah. Bu. Jenengan gerlenggah baca tasbih apa ora? Alhamdulillah. Subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah. Dan niku sing dikarepna kayak kowe. Apalagi ngarep wong miskin nggih. Arep sedekah karo duit ginano ora nana. Ya dia kakek maca kayak kowe bae nggih. Dadi sedekah wong fakir miskin itu berpikir. Paham nonton, Bu? Nggih. Ya bapak-bapak juga ya. Kemudian apalagi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi kulli tahmidatin dan dengan setiap atau itu setiap bacaan tahmid alhamdulillah shadaqatan sesungguhnya ada sedekahnya. Jadi bacaan tahmid alhamdulillah bacaan tahmid niku nggih alhamdulillah itu juga ada sedekahnya. Wah, ini kan kelewatan sedikit. Wa bikulli takbiratin dan bagi setiap bacaan takbir yaitu bacaan Allahu Akbar sedekahtan sesungguhnya itu pun ada sedekahnya. Lah niki. Kemudian wa kulli tahlilatin dan setiap bacaan tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah itu juga merupakan sedekah sedekahtan sesungguhnya ada sedekahnya. Wa amrun bil ma'ruf
Wa amrun bin ma'ruf. Adapun menyuruh bil ma'ruf untuk melakukan kebaikan, shadaqatun itu pun merupakan sedekah. Menyuruh berbuat baik itu pun sedekah. Oke, mengko anak pengajian nang masjid apa niki jenenge Darussalam Trencake nang kana mengko pada tekan ngaji nang kana ya. Ustadz siapa sih? Lah ustadz kae lah sisi nang jeruk legi kowe. Sapa jenenge nyong kelalen kae kowe. Ora apa-apa. Kita Riyadhus Sholihin. Lah niku perintah tok. Sing diperintah orang rungokna atau orang teka jenengan wisuli sedekah. Dadi aja kuwatir ya, Bu. Pak, jenengan merintahi wong kon pada ngaji tapi sing diperintah ora gelem teka, ora masalah. Jenengan tetap dapat pahala. Ngaten nggih? Nggih. Selagi orang menyakitkan karo wong sing diajak. Wong pertama juga sama temen kaya wis dapat-dapat kowe lah. Kados niku gitu kan. Kados niku dadi sing bil hikmah. Kemudian menyuruh kebaikan sedekah wa nahyun ngan mungkarin, dan atau adapun menyuruh mencegah dari kemungkaran, sedekahun itu pun merupakan sedekah. Jadi ki kena nggo bahan kultum nggih jenengan bahasa kultum. Ringan nggih niki kan insyaallah jenengan ya bisa menyampaikan tapi jenengan juga insyaallah gampang amalan niki. Jadi bacaan apa? Mencegah kemungkaran juga sedekah. Wa fi budni ahadikum, dan di dalam meletakkan sepotong daging kamu, dan ini untuk laki-laki, dan di dalam meletakkan sepotong dagingmu, kata niku nggih. Sedekahun itu pun merupakan sedekah. Paham apa ora sing dimaksud meletakkan daging? Bapak-bapak paham ora? Paham. Ibu-ibu paham ora, Bu? Temenan paham niku? Meletakkan sepotong daging, dagingnya wong lanang diletakkan nang gone wong wadon niku sedekah. Ki rajin sedekah ora bapak-bapake, Pak? Bapake rajin sedekah ora, Bu? Lah, dadi wong niku merupakan sedekah, dadi ganjaran. Kados niku nggih. Ora usah mikir ayune lawan wis tua kan angel gitu. Dia mikir sedekah mawon. Lah, nyong tek sedekah. Dadi niki kena nggo nek njaluk niku nggih tek warai. Nyong arep sedekah karo kowe kok gelem ora iki. Nggih, nek arep ngomong sing kan kadang-kadang riku wong lanang nggih. Lah dadi ngomong ngene, apa sih nyong arep sedekah nggih? Apa sih sayu lah nyong arep sedekah. Dadi bahasane lebih apa? Tapi Pak kantor iki nggih. Golek Pak lah. Tenggo. Nggih, kan akeh wong nang kene mbok nggih sing kena nggo jejak Brian kantor masih ora gelem. Urung niat ya Pak kantor nggih. Lah niki niku merupakan sedekah. Lah niki kados niku. Dadi sing penting dimut-imut sedekah mawon nggih. Niku ora mung sekedar melampiaskan hawa nafsu mawon, tapi diniati nggo sedekah niku merupakan ibadah niki. Jadi agama niki jan indah banget nggih mempelajari niki. Kados niku kemudian qalu maka berkatalah para sahabat sing takon miki, kok dadakan ana meletakkan daging jere sedekah barang niku. Maka protes, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayat tiya ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Protes sahabat ke, wahai Rasulullah, apa ya seseorang yang meletakkan dagingnya untuk melampiaskan syahwatnya, kok itu bisa menjadi sedekah dapat pahala? Tadi niku takonane nggih. Oh, bisa-bisane meletakkan daging kados niku sebagai pelampiasan syahwat saja, apa iya bisa jadi mendapatkan pahala? Jawab Rasulullah bagaimana? Maka Rasulullah kemudian bersabda, Ara'aitum, tahukah kalian, kata Rasulullah, lawadongaha, seandainya salah seorang di antara kamu meletakkan dagingnya
fi haramin, pada daging yang haram. Dipahami nggih Bapak-bapak Ibu-ibu? Ngertos mboten? Tahukah kalian seandainya salah seorang di antara kamu meletakkan dagingnya itu kepada daging yang haram. Maksud sing udu anune nggih kados niku nggih. Maka dikatakan kana alaihi wisrun, maka itu pun akan menjadi dosa baginya. Tahukah kamu enggane kowe dilebokna nang sing haram, kowe pun oleh dosa. Maka ketika meletakkan pada yang halal, maka itu menjadikan pahala. Niku dadi berpikirnya kados niku realistis banget nggih kados niku. Wong ngesukna nang sing haram be dosa, ngesukna nang sing halal ya mestine oleh pahala. Lah niki jane wong bersikukuh dengan ajaran agama jane ya ora kepen golek-golek liyane karena apa? Lah kepriye-priye wong kaya-kaya wong genake merupakan sedekah anak ganjarane. Kan kaya mbok mudeng ora sih ngaji-ngaji iki. Dan ini jane dan kula macam-macam hati sembahane kasih iki rasane kulo niku jembar banget pikirane karena napa jenenge agama niku jan luas banget karunianya. Anak kalane wong pada males pada ora niki karena ora paham maring agama jane asli-asline. Jane wong-wong niku pada paham memahami maring agamane insyaallah niku janjane merasa luas pemikiran dan hatinya niki memahami agama niku kados niku. Hanya saja kuncine memahami agama adalah gelem ngaji, tapi kaceke ngerkon ngaji pada lagi sing marakna kuncine angele niku teng mriku. Mulane ada pepatah mengatakan sesungguhnya musuh terbesar manusia itu adalah kebodohan. Musuh terbesar manusia itu adalah karena tidak tahu. Kados niku seandainya menungsa pada ngerti jane ya dulu lega-lega mau. Mungkin di zaman Rasulullah niku ketika berdakwah mbok Rasulullah dilempari batu sampai berdarah-darah kakinya nggih sama sahabatnya ini bernama Harisah niku. Maka Rasulullah kemudian napa dikatakan ketika wahai Rasulullah melasi teman ketika malaikat melihat Rasulullah niku berdarah-darah dilempar batu oleh penduduk Taif nggih. Wahai Rasulullah, kok sampai saya berdarah seperti itu padahal sampai lagi mengajak kepada kebenaran. Apa jawab Rasulullah? Tidak mengapa wahai malaikat. Mereka melempariku dengan batu karena mereka tidak tahu. Coba nek mereka tahu, pasti mereka tidak akan melempari batu. Jane puncak masalah niku karena nopo orang ngerti. Mulane agama niku pun bener jan bener banget. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, sebagaimana sing biasa diucapkan oleh Pak Kamto sebagai pembuka pengajian yang biasa di-share nang Mas Ganda. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, atau mencari ilmu niku yang lain dikatakan nggih kewajiban mencari ilmu niku dari mulai ada dalam kandungan sehingga sampai yang lahat niku kata niku. Niki hadis cukup istimewa nggih. Jadi jangan merendahkan bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Niku merupakan sedekah. Lah niku kados niku itulah yang disebutkan. Fakadzalika idza wadongaha, kata Rasulullah. Ya seperti itulah ketika seseorang meletakkan dagingnya pada tempat yang halal, maka baginya akan mendapatkan pahala. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Niku kados niku niki berkaitan dengan masalah niki, dan niki sebagai hiburan nggih. Kalau wong miskin niku kan enggane ora bisa tindak haji karena tidak punya uang, niku memang boten dituntut kewajibannya, karena sing wajib haji niku bagi orang-orang yang napa orang yang mampu dalam segi finansial keuangannya, kemudian aman dalam perjalanan. Nah, bagi wong-wong sing perjalanan aman tapi genane orang duit ya mboten wajib pergi haji, cuman kita harus berniat mudah-mudahan suatu saat bisa
melaksanakan ibadah haji niku kados niku punya cita-cita lah maksudnya kados niku. Dan ini maka untuk menebus kekurangan-kekurangan dalam hal itu maka napa ada jalan lain yang Allah tunjukkan bagi orang-orang yang kekurangan dalam hal memperoleh pahala dengan cara harta benda niku bisa ditempuh dengan cara berzikir, bahkan niku nilainya sama nilainya tapi cara pengorbanannya niku lebih ringan. Hanya setelah pertanyaan ini niku dikatakan bahwa ketika orang-orang miskin ini bertanya kepada Rasulullah masalah itu, disampaikan kepada kelompoknya, kelingane wong sugih pada ngerti, sehingga akhirnya napa, waduh bahasa kula pun ngomong kae iki maring kanca-kancane malah wong sugih krungu, wong sugih pun membaca tasbih, membaca tahlil, membaca tahmid, ya akhirnya dari ada tiga akak-akan boleh baca kados niku lan iki. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada yang mau tanya apa mboten? Nggih bisa niki. Monggo Bu. Yang mau bertanya silakan. Nggih men dadi. Sebelum banyak, nggih, monggo. Silakan Bu, monggo. Terang ngoten. Nggih, Bu. Sing penting dimidhangetaken nggih. Hikmah hadis tadi niku maknanya berbuat amal kebaikan itu banyak sekali jalan dan banyak sekali hal yang seimbang. Orang bisa karo harta benda, bersedekah niku bisa dengan ucapan. Kemudian niki hadis seterusnya juga hampir sama niki. Kemudian al-khamisu, adapun hadis yang kelima, nganhu masih dari Abi Darin al-Ghifari, qala dia berkata. Niki kelompoknya hadisnya banyak dari Abi Darin niki sing bab 13 niki. Qala berkata li kepadaku an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sabdakan? Bahwa Nabi pernah bersabda kepada Abi Darin yang disampaikan niki apa yang disampaikan niki? La tahkironna, janganlah kamu nggih memandang hina atau merendahkan wahai kaum perempuan minal ma'rufi, dari berbuat kebaikan, syai'an sedikit pun, walau antalqa. Oh niki tahkironna niki sihotnya muntaljub masih kamu nggih, cuman artinya kata niki. La tahkironna, janganlah kamu sekali-kali menghinakan minal ma'rufi, dari berbuat baik, syai'an sedikit pun, walau antalqa, walaupun hanya sekedar kamu menemui akhoka, saudaramu, biwajhin tolikin, dengan wajah yang berseri-seri. Janganlah kamu sekali-kali menghinakan dari perbuatan baik sedikit pun, walaupun hanya sekedar kamu menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaitannya dalam masalah niki penting dalam agama nggih. Menungsa urip niku secara tatanan agama niku adalah sebaiknya jangan suka menampilkan muka cember. Bu, agama niku mengajarkan kita dari wong Islam niku aja sering mengeluarkan wajah, menampilkan wajah cemberut. Kados niku nggih. Cara wong Jawa niku ajereng rai niku carane bermuka yang berseri-seri. Niku kados niku. Jadi wong beriman niku apik-apike niku wajahnya sing sumeh. Aja sukan menampilkan wajah sing oke batire merengut, mertamu merengut, ditamoni merengut, tuku karo merengut, ngedoli karo merengut, nglayani bojone karo merengut, duit merengut, ora duwe duit malah tambah payah maning iki. Perhatikan Ibu, juga bapak-bapak,
Mbuh duwe duit mbuh ora, ngger ketemu wong liya sing berseri-seri mawon. Serian. Kados niku nggih. Sebab insyaallah wajah berseri-seri juga bisa menarik rezeki, minimal wong liya berprasangka baik kepada kita. Kayak wong kok senyum-senyum bae ya, ketone gembira temen rezekine lagi. Wah, tentu kayak wong lagi cair. Amin, malaikat ngamini. Amin, kados niku. Niku nggih. Jadi wajah berseri-seri ini salah satu teknik juga untuk menarik rezeki. Kados niku lah karo kae bae lah, kae wonge kepenakan, wonge sumean. Kados niku kan sing golet-golet kados niku nggih. Aja wong kae lah. Wong kae pasangan kono dadi kae meremutan banget termani gampang tersinggung. Jadi pantaran arep oli job dadi ora oli job. Ah niku. Kados niku nggih, dadi niku salah satu di antara niki karena ajaran agama nggih. Jadi agama niku mengajarkan kepada kita sekalian untuk bermuka manis. Niku kados niku. Kados niku nggih. Maka Rasulullah sampai menyatakan jangan kamu